Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pengumpulan 5 klan besar. Lokasi tes 5 klan besar berada di aula khusus di bagian dalam kota Pil Suci. Ini adalah tempat eksklusif tempat semua tes klan selama beberapa generasi terjadi. Tempat ini telah dibangun oleh Menara Pil. Dari sini, orang bisa tahu betapa Menara Pil sangat menghargai tes 5 klan besar ini. Tes semacam ini tidak dilakukan secara diam-diam. Sebaliknya, itu semi terbuka untuk orang luar. Beberapa orang dengan kualifikasi dan kekuatan yang memadai akan bergegas ke tempat ini sebelum ujian dimulai. Posisi 5 klan besar selalu diawasi oleh banyak orang karena semua orang tahu bahwa ini adalah jalan pintas untuk memasuki eselon atas Menara Pil. Selama seseorang memanjat pohon besar yang dikenal sebagai Menara Pil, kekuatan dan reputasinya akan melonjak dalam semalam. Saat ini, posisi klan Ye di antara 5 klan besar sangat genting. Jika gagal lulus ujian kali ini, ia akan kehilangan posisinya di antara 5 klan besar. Setelah klan Ye kehilangan posisinya, faksi lain, yang telah mengincar tempat mereka, akan datang mengerumuni sekaligus. Oleh karena itu, banyak faksi yang ingin masuk ke eselon atas Menara Pil, menaruh perhatian besar pada tes 5 klan besar ini. Kelompok Xiao yang mengikuti Ye Zong ke depan tempat ujian yang sangat megah, yang menempati sejumlah besar tanah. Mereka menemukan bahwa tempat ini sudah penuh dengan massa hitam kepala manusia. Kadang-kadang, ada sekelompok orang yang tampaknya memiliki latar belakang yang kuat, melewati pertahanan ketat dari pintu masuk aula. Mereka akan berhasil memasuki aula. Ayo pergi. Ye Zong melihat ke ruang pemeriksaan yang sangat besar ini. Tinjunya gemetar di bawah lengan bajunya. Tempat ini telah mengukir kenangan yang dalam di benaknya. Setiap ujian akan membuatnya merasa terhina. Ye Zong memimpin untuk berjalan ke pintu masuk aula setelah mengucapkan kata-kata itu. Kelompok Xiao Yan mengikuti dari belakang. Kelompok Ye Zong yang tiba-tiba berjalan maju, secara alami cepat menarik perhatian orang banyak di sekitarnya. Banyak tatapan langsung melesat. Percakapan pribadi meletus di luar aula ketika mereka melihat lencana klan di dada kelompok Ye Zong. Cepat, lihat. Mereka adalah anggota dari klan Ye. Hehe, jika mereka gagal lagi kali ini, kemungkinan mereka akan jatuh dari salah satu dari 5 klan besar. Begitu mereka kehilangan perlindungan Menara Pil, kemungkinan klan Ye tidak akan lagi memiliki waktu yang mudah. Itu benar. Saat itu, klan Ye sangat agung. Hanya klan dan di antara 5 klan besar yang bisa membandingkannya. Sayangnya, sekarang, keberuntungan berubah seiring waktu. Kepahitan muncul di mata Ye Zong ketika dia mendengar percakapan orang-orang di sekitar. Penurunan klan Ye tidak diragukan lagi merupakan pukulan terbesar baginya. Dia telah memasukkan segalanya untuk kembalinya klan Ye. Sekarang, dia bahkan menaruh semua harapannya pada Xiao Yan. Jika klan Ye gagal lagi, itu akan selesai. Kelompok Ye Zong berhasil tiba di pintu masuk aula di depan banyak tatapan. Banyak penjaga di pintu masuk melirik lencana klan Ye di dada kelompok Ye Zong dengan sikap acuh tak acuh. Ada sedikit ejekan di mata mereka. Kegagalan klan Ye selama tahun-tahun ini adalah penghinaan yang sulit untuk dihilangkan. Meskipun hati mereka mengejek klan Ye, para penjaga ini tidak berani secara terbuka mempersulit mereka. Mereka secara acak melambaikan tangan mereka, menggerakkan tubuh mereka keluar, dan membiarkan kelompok itu lewat. Pada saat yang sama, mereka menangis ke bagian dalam aula.
klan Ye telah tiba. Yezong tanpa ekspresi, tampak seolah-olah dia tidak merasakan penghinaan dari para penjaga. Dia memimpin kelompok Xiaoyan. Mereka perlahan masuk sebelum menghilang dari pandangan mata yang tak terhitung jumlahnya di luar. Setelah memasuki aula besar, cahaya hangat tersebar. Xiaoyan merasakan ada banyak tatapan yang berisi berbagai emosi yang ditembakkan dari aula saat cahaya muncul di tubuh mereka. Xiaoyan dengan lembut mengangkat matanya dan menyapu mereka ke bagian dalam aula. Pada saat ini, ada cukup banyak sosok manusia yang duduk di sekitar kursi aula. Hal yang mengejutkan adalah sebagian besar aura orang-orang ini cukup kuat. Jelas, mereka berasal dari beberapa faksi atau klan yang cukup kuat. Yezong tidak peduli dengan berbagai tatapan yang datang dari segala arah. Dia sadar bahwa sebagian besar dari orang-orang ini mengantisipasi klan Ye gagal dalam ujian, memberikan tempat yang sangat bagus bagi mereka. Kursi tepat di depan adalah milik klan Dan, Chao, Bai, Qiu, 4 klan besar. Yezong memimpin kelompok Xiaoyan ke kursi untuk klan Ye saat dia dengan lembut memberitahu mereka. Mata Xiaoyan melihat ke atas setelah mendengar ini. Dia memang melihat 4 kursi di depan aula besar. Namun, saat ini hanya ada anggota dari 3 klan yang duduk di sana. Dari lencana di pakaian mereka, mereka seharusnya adalah klan Dan, Bai, dan Qiu. Mata Xiaoyan pertama kali berhenti di klan Dan, yang menyimpan profil terendah. Setelah itu, matanya tiba-tiba berhenti. Sebuah napas terucap dari mulutnya karena dia melihat sosok akrab yang cantik dan kecil di antara kelompok dari klan Dan. Sosok itu adalah wanita muda yang aneh yang ditemui Xiaoyan saat itu di menara cabang saat dia mengikuti tes alkemis. Wanita itu juga menoleh setelah sepertinya merasakan sesuatu saat Xiaoyan menoleh. Tatapannya bertabrakan dengan Xiaoyan sesaat sebelum dia buru-buru berbalik. Dia tampak sangat pemalu. Gadis ini agak asing. Namun, dengan bisa berdiri di tempat itu, kemungkinan posisinya dalam klan Dan cukup tinggi. Mata Yezong juga berhenti pada wanita muda itu. Dia mengerutkan kening sebelum mengalihkan pandangannya untuk melihat pria berpakaian biru di sampingnya. Ekspresinya berubah saat dia dengan lembut mengucapkan, "Dan Xuan." Tidak disangka dia telah datang, sepertinya dia akan mewakili klan Dan dalam ujian kali ini. Mata Xiaoyan melirik setelah mendengar kata-kata khawatir Yezong. Ada seorang pria muda tinggi, berpakaian biru, berdiri di samping wanita muda itu. Penampilan pria ini tampan, dan alisnya menunjukkan kelembutan. Namun, kelembutan semacam ini jelas hanya untuk wanita muda di sampingnya. Meskipun ini masalahnya, itu menyebabkan pria berpakaian biru itu tampak lembut dan halus. Dan Xuan. Xiaoyan menggumamkan nama itu di mulutnya. Secara kebetulan, pria berpakaian biru itu juga menoleh. Dia bertukar pandang dengan Xiaoyan sebelum memberinya senyuman hangat. Orang ini sangat berbakat dalam hal penyempurnaan pil. Dia bisa dianggap sebagai salah satu yang teratas bahkan di dalam klan Dan, dan dia jauh lebih kuat dibandingkan dengan Chao Dan dari klan Chao. Sepertinya satu-satunya yang bisa menekannya di dalam klan Chao adalah penyihir itu. Jika dia berpartisipasi kali ini, dia pasti akan berada di peringkat 3 besar. Xiaoyan perlahan mengangguk sambil mendengarkan suara lembut Yezong. Dia akan berbicara ketika dia merasakan mata sedingin es. Segera, dia menoleh, hanya untuk menemukan bahwa tatapan ini ditembakkan dari kursi klan Bai. Wanita tua itu, yang telah diberi pelajaran oleh Xiaoyan hari itu, dengan kejam menatapnya dari kursi klan Bai. Ekspresinya membuatnya seolah-olah dia membencinya. Dia sepertinya merasakan keinginan untuk menerkam dan memakannya.
Xiao Yan bertingkah seolah dia tidak melihat tatapan kejamnya. Dia mengalihkan pandangannya dan fokus pada seorang pria berpakaian putih di depan klan Bai. Tubuh pria ini sangat dingin. Wajahnya dingin. Kilatan es bersinar ketika dia mengalihkan pandangannya, menyebabkan seseorang takut untuk melihatnya. Dia adalah anggota paling menonjol dari generasi muda di klan Bai, Bai Ying. Klan Bai memang mengirimnya. Ye Zhong menghela nafas saat melihat pria berpakaian putih yang dingin dan tegas itu. Klan Bai ini benar-benar tidak berniat memberi klan Ye kesempatan untuk membalikkan keadaan. Xiao Yan memiringkan kepalanya. Dia bertukar pandangan dengan Bai Ying untuk sementara waktu. Sudut mulut mereka terangkat menjadi lengkungan yang tidak bersahabat yang dipenuhi dengan rasa dingin. Sementara beberapa dari mereka sedang berbicara, mereka tiba di kursi klan Ye. Setelah itu, beberapa dari mereka duduk. Dibandingkan dengan kelompok lain yang berkembang pesat, sisi mereka tampak agak lusuh. Dan Xuan dan Bai Ying itu berdua telah melangkah ke level alkemis kelas menengah tingkat 7. Mereka pasti akan menjadi lawan yang kuat. Klan Q masih baik-baik saja. Mereka hanya alkemis kelas rendah tingkat 7 dan tidak akan menimbulkan banyak ancaman. Namun, mata Ye Zhong melihat ke kursi klan Chao saat dia berbicara sampai saat ini. Saat ini, klan ini, yang berkembang pesat, di dalam daerah pilkada belum tiba. Siapa yang akan dikirim oleh klan Chao kali ini? Chao Dan. Xiao Yan tampaknya menyadari perhatian Ye Zhong saat dia bertanya dengan lembut. Ada 3 orang dalam klan Chao yang disebut sebagai pilar masa depan klan. Di antara mereka, yang terkuat adalah Chao Ying, sang penyihir, sedangkan Chao Dan adalah yang terlemah. Ada 1 orang di atas Chao Dan bernama Chao Xiu. Bakat pemurnian pil Chao Xiu ini tidak bisa dibandingkan dengan Chao Dan, tapi dia menang dalam hal menjadi jauh lebih tenang dari Chao Dan. Setelah menjadi dewasa, dia pergi sendiri dan pergi berlatih. Setelah kembali ke klan 7 tahun kemudian, dia telah melompat ke tingkat ke-7. Berdasarkan dugaan saya, dia seharusnya saat ini telah mencapai tingkat kelas menengah tingkat 7. Chao Dan dikalahkan oleh tanganmu terakhir kali. Kali ini, klan Chao kemungkinan besar akan mengirimkan Chao Xiu. Ye Zhong menganalisis situasinya. Xiao Yan perlahan mengangguk. Klan Chao ini penuh dengan banyak bakat. Bukan tanpa alasan ia mampu memiliki reputasi seperti itu. Setidaknya, klan Ye jauh lebih buruk jika dibandingkan dengan mereka. Klan Chao telah tiba. Teriakan nyaring dan jelas tiba-tiba ditransmisikan dari luar aula sementara Xiao Yan menghela nafas di dalam hatinya. Setelah itu terus bergema di sekitar aula selama beberapa waktu. Gelombang keributan terdengar di dalam aula besar saat teriakan ini muncul. Cukup banyak faksi yang telah duduk dengan tenang, buru-buru berdiri. Wajah mereka penuh dengan senyuman. Dengan posisi klan Chao saat ini, klan itu layak untuk dijarah. Xiao Yan juga menoleh. Tatapannya mendarat di pintu masuk aula. Pintu yang tertutup rapat di tempat itu perlahan dibuka dan sesosok tubuh anggun masuk dari bayang-bayang dengan langkah lembut dan lambat. Sosok anggun ini berjalan keluar dari bayang-bayang dan muncul dalam cahaya. Suasana di dalam aula besar itu langsung menjadi lesu karena penampilan sosok ini. Wanita ini memiliki sosok yang tinggi dan cantik. Dia mengenakan gaun berwarna hitam yang memancarkan jejak sikap dingin dan angkuhnya. Kulitnya seperti salju. Rambut panjangnya tersebar secara acak di atas bahunya. Wajahnya kurus, tapi sangat indah. Tampak seperti patung porselen yang membuat orang ingin membelai dengan kagum. Wanita ini berdiri di pintu masuk aula. Dia mengangkat matanya sedikit.
Matanya yang panjang mengandung sedikit kemalasan sambil memancarkan sedikit pesona, menyebabkan dia tampak sangat memikat. Cukup banyak orang di dalam aula menjadi linglung karena sosoknya yang mempesona. Pada saat yang sama, bibir panjang wanita itu perlahan terangkat menjadi ikal tipis. Saat busur ini diangkat, wajahnya yang kurus dan mempesona langsung dipenuhi dengan godaan. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.